Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Agatha All Along akhirnya udah mendekati pertengahan episode. Dan kemarin kita udah breakdown semua episode kelima yang menunjukkan bahwa Tin adalah hasil reinkarnasi dari Billy Maximoff itu sendiri. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita dapatkan mengenai promosi Agatha All Along mid-season official trailer ini. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Billy Maximoff want? Power doesn't interest me. Dari promosi ini kita mendapatkan semua berbagai macam cuplikan baru yang bisa kita breakdown untuk menunjukkan bagaimana ekspektasi gua mengenai apa yang akan terjadi di episode baru Agatha All Along nanti. Ketika Billy Maximoff untuk menunjukkan jati dirinya kepada Agatha dan juga semua penyihir yang ada di Witches Road, Agatha akhirnya berhasil selamat dari lumpur hisap itu dan dia mengejek dengan kata-kata yang begitu menusuk kepada Billy Maximoff. Sebenarnya apa yang ingin ia capai di akhir ujung Witches Road ini? Seperti yang kita tahu, setiap penyihir jika mereka sudah berhasil melewati semua berbagai macam trial yang ada di Witches Road, maka mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya seperti Agatha Harkness sendiri, yang dimana dari awal dia ingin datang ke Witches Road untuk mendapatkan kembali kekuatan sihirnya setelah apa yang udah ia alami di ending serial WandaVision, bahwa semua kekuatannya akhirnya dihisap oleh Wanda Maximoff dan itu menjadikannya sebagai sosok Scarlet Witch. Maka dari itu Agatha kesini akhirnya bertanya kepada Billy tentang apa yang dia inginkan. Oke, let's see, kita coba breakdown mengenai apa yang terjadi kepada Billy Maximoff dari awal-awal series Agatha All Along ini. Bahwa tujuan awalnya datang ke Witches Road ini adalah untuk mengetahui rasa ingin tahunya soal dunia sihir. Dan dia ingin pure menolong Agatha Harkness mendapatkan kekuatan sihirnya kembali. Tapi di promosi yang satu ini, akhirnya kita udah mendapatkan jawabannya. Bahwa si Billy Maximoff ini berusaha untuk mendapatkan kekuatan yang jauh besar sebagai seorang penyihir yang ada di Marvel Cinematic Universe. Tapi kalau gua tangkap dari semua berbagai macam dialognya, sepertinya tujuannya bukan itu aja, melainkan justru kemungkinan dia akan membangkitkan Scarlet Witch ibunya sendiri dari alam kematian. Perlu diingat bahwa Billy Maximoff bisa merasakan seorang yang membutuhkan pertolongan, terutama kepada kedua orang tuanya sendiri yang berkaitan dengannya. Seperti contoh, kita bisa melihat di serial WandaVision, Billy Maximoff yang asli bisa merasakan kesakitan yang dialami oleh Vision ketika dia mencoba keluar dari dimensi Hex yang dibuat oleh si Wanda Maximoff. Jadi memang literally Billy ini bisa memiliki kekuatan yang bisa mendengarkan berbagai macam suara-suara orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Your mother. Mom! Get ready for spectacle! All roads. Dan di sini akhirnya kita bisa melihat penampakan si kota kecil Eastview yang dimana ini berlatar di ending WandaVision saat dimensi Hex mulai dihancurkan oleh Wanda Maximoff di kota kecil Westview di sana. Nah, Billy langsung meneriakkan nama ibunya dan menampilkan mobilnya ke sebuah batang pohon tepat di samping papan nama Eastview di sana. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah teori. Bagaimana jika kalau segel di mulut si Tin ini itu adalah ciptaan Wanda sendiri? Seperti yang kalian tahu dari awal episode, Tin selalu nggak bisa menyebutkan nama dan juga masa lalunya kepada para penyihir yang bertanya tentang hal itu, terutama kepada Agatha Harkness itu sendiri. Nah, jika yang pasang ini adalah Wanda Maximoff, itu adalah hal yang sangat masuk akal karena memang Wanda adalah ibunya. Jadi memang si Wanda ini ingin melindungi si Billy dari para penyihir yang berusaha untuk mengincarnya, sehingga dia nggak ingin semua orang tahu kalau dia adalah anak dari Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Dan ini adalah hal yang masuk akal karena seperti yang kalian tahu,
Di serial WandaVision, Scarlet Witch udah dibenci oleh para warga Westview karena ulahnya sendiri akibat chaos magic yang ia ciptakan semenjak awal episode WandaVision tersebut. Dan ketika dia meninggalkan Westview, kemungkinan dia udah merasakan ada seseorang yang udah berhasil berinkarnasi dengan anak-anaknya, Billy dan juga Tommy. Sampai akhirnya dia memberikan segel itu di mulutnya agar supaya Billy bisa aman dari cengkeraman para penyihir yang ada di luar sana. Maybe ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Ditambah lagi, Billy berhasil mematahkan sihir kutukan Wanda kepada Agatha Harkness di awal episode, yang dimana hal itu tidak mungkin dimiliki oleh para penyihir lain di luar sana, kecuali orang itu punya darah keturunan dari Scarlet Witch itu sendiri. How long have I been here? About 3 years. What have I been doing all this time? Nah, hal ini udah pernah gue breakdown dari awal episode pertama dan juga episode kedua. Gue sempat mikir, jangan-jangan ini adalah ulah Mephisto yang menyamar. Bisa jadi, karena namanya udah disebutkan di serial Agatha All Along yang satu ini. Termasuk hubungan dia dengan Agatha Harkness dalam menukarkan anaknya dengan kitab Darkhold di episode ketiga. Nah, ini jelas memberikan sebuah vibe yang hampir sama dengan Ralph Bonner yang ada di serial WandaVision, yang kita pikir dari awal dia adalah Quicksilver dari X-Men Fox, atau mungkin dia adalah Mephisto yang menyamar. Ternyata dia cuman warga Westview biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut, gua pengen kasih tau buat kalian ya. Kemarin gue menambahkan semua berbagai macam komentar dari kalian yang mengatakan kalau semua teori gue di breakdown tuh salah semua lah, atau mungkin gue sotoy lah, atau teori gue tuh kemana-mana. Well, namanya orang berteori itu kan bebas ya. Toh juga masih nyambung-nyambung aja, karena MCU itu kebiasaan untuk menipu semua para fansnya, apalagi soal plot twist yang seperti ini di dalam format series. Jadi wajar dong ya gue awalnya berpikir seperti itu, kalau dia adalah agen Mephisto, atau bisa jadi si Tin ini adalah Mephisto sendiri yang menyamar. Boleh-boleh aja lah ya, namanya kita bersenang-senang dengan teori kita sendiri. Dan justru itulah yang membuat breakdown kita ini menjadi lebih unik dan juga bisa diperbincangkan oleh berbagai macam netizen dan juga para fans. Teori itu bisa salah, bisa benar. Kalau salah ya udah, kalau benar itu adalah sebuah nilai plus buat kita. Seperti itu ya, makanya ini mungkin buat kalian yang nggak ngerti konsep soal teori, ya lu mending belajar deh di Google, banyak kok. Oke, lanjut ya. Gua makin emosi nih ngeliatnya. Fireworks! Roads lead to me. In a grave? Kemudian nextnya, akhirnya kita bisa melihat Agatha dan juga Billy berada di ruangan uji coba, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Wanda yang pertama kali menjadi bahan eksperimen Hydra dengan menggunakan Mind Stone yang ada di WandaVision episode ke-8 dan juga di film Avengers Age of Ultron sebagai debutnya si Scarlet Witch alias Wanda Maximoff di MCU Infinity Saga. Kemudian akhirnya kita bisa melihat penampakan si Rio Vidal yang sepertinya juga akan menghadapi ujian untuknya ketika dia memakai jubah hijau dan juga membawa obor hijau sebagai energi sihir yang ia ciptakan. Ya, sepertinya ini berlokasi di kota tua Salem, dan kemungkinan ini akan menjelaskan hubungan masa lalu Agatha dan juga Rio seperti apa di kota tua tersebut. Bisa jadi ketika Agatha menukarkan bayinya kepada kitab Darkhold ini, akhirnya akan ada penampakan iblis yang akan menukarkan jiwanya si Nicholas Cage dengan si kitab Darkhold ini. Bisa jadi ini adalah iblis Mephisto, atau bisa jadi ini adalah iblis Chthon yang merupakan penulis asli dari kitab Darkhold yang ada di Marvel Universe. Seperti itu ya, lagi-lagi. Well, kalau gua callback mengenai dia di Multiverse of Madness kemarin, well, ini bisa jadi nyambung sih ya. Mungkin Chthon, mungkin Mephisto, well, mungkin ya, lagi-lagi ini masih sebuah teori liar aja. Kemudian nextnya, mereka harus menghadapi para The Salem Seven dalam ujian berikutnya di Witches Road, ketika mereka semua memakai pakaian seperti dalam kisah dongengnya The Wizard of Oz yang pertama kali muncul di bukunya tahun 1930-an silam, yang dimana Agatha memakai pakaian penyihir hijau serta topi runcing dan juga kulitnya semuanya berwarna hijau, sama seperti yang ada pada kisahnya The Wizard of Oz tersebut. Dan juga ada Billy Maximoff yang pakai jubah Maleficent yang merupakan seorang penyihir gelap yang menjadi musuh utamanya bagi Sleeping Beauty dalam kisah rakyat tahun 1959 silam. Dan juga di depan mereka ini ada berbagai macam pedang yang ada di sana,
yang dimana setiap pedang ini menancap ke lantai sebagai bentuk ujian di Witch's Road tersebut, yang dimana pose pedang seperti ini membuat kita callback kepada pedang Excalibur milik Raja Arthur yang ada pada kisah sejarah. Oh iya, hari ini kita ada pengumuman penting buat kalian, bahwa hari ini kita akan mengadakan giveaway buat kalian, yaitu sebuah mug alias gelas desain Venom The Last Dance gratis buat kalian. Mau nggak? Caranya gampang banget. Kalian wajib follow akun Instagram kita @MarioAngelos dan juga wajib subscribe channel YouTube kita Mario Angelo. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Siapakah nama aktor yang berperan sebagai Eddie Brock di film Venom The Last Dance? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di postingan Instagram kita ya. Batasnya sampai pertanggal 20 Oktober tahun 2024. 2 orang pertama yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Dan hasil akhirnya akan kita announcement di live streaming YouTube kita pertanggal 21 Oktober tahun 2024 jam 8 malam. Oke, buruan ya, jangan sampai kehabisan. Kita tunggu jawaban dari kalian. Oke, adios semuanya. Kemudian nextnya kita akan bahas mengenai lokasi dari tempat ini. Dilihat dari bentuk bangunannya dan juga ada berbagai macam lilin dan juga obor. Sepertinya ini adalah ujian buat si Lilia Calderu, karena semuanya berpakaian seperti penyihir hitam, sedangkan cuman Lilia aja yang pakai pakaian ratu alias queen. Jadi ini kemungkinan ini adalah ujian bagi si Lilia Calderu sebagai penyihir yang bisa meramalkan kejadian masa depan kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri. Kemudian di adegan terakhir kita bisa melihat sebuah cuplikan baru sepersekian detik di mana ada orang pakai topi dan juga sebuah jubah misterius. Nah, akhirnya kita mendapatkan sebuah teori dari Cooper Marvel yang bernama My Time to Shine Hello di Twitter, kalau kemungkinan orang ini adalah Ralph Bonner yang berencana untuk balas dendam kepada Agatha Harkness karena udah pernah mengendalikannya di serial WandaVision series kemarin, yang dimana pemerannya katanya juga adalah orang yang sama, yaitu Evan Peters sebagai Ralph Bonner kembali di serial Agatha All Along ini. Kalau emang bener bahwa ini adalah si Ralph Bonner, kenapa dia nggak balas dendam kepada Agatha selama 3 tahun ketika Agatha ini lagi dikunci di kota kecil Westview? Menurut gua ini adalah hal yang gak masuk akal, karena kalau Agatha udah dikunci 3 tahun situ, itu adalah waktu yang cukup buat si Ralph Bonner bisa balas dendam kepada Agatha Harkness yang udah pernah mengendalikannya selama insiden di kota kecil Westview tersebut. Perlu diingat, Ralph Bonner adalah manusia biasa. Dia bukan penyihir, dia bukan pembunuh, dia bukan siapa-siapa, dia bukan iblis segala macam. Well, intinya dia cuman orang biasa yang ada di kota kecil Westview tersebut. Makanya kalau misalkan ini adalah Ralph Bonner yang kita kenal, kayaknya nggak mungkin deh. Atau mungkin bisa jadi ini adalah reinkarnasi dari anaknya Agatha Harkness yang bernama Nicholas Cage, yang merupakan agen Mephisto yang disebutkan oleh Jennifer Kale di episode ketiga kemarin. Well, ini adalah hal yang sangat masuk akal kalau ini adalah si Nicholas Cage tersebut. Karena kalau kita callback kepada episode ketiga, Agatha udah menukarkan si anaknya kepada kitab Darkhold kepada sosok iblis yang diberi nama Mephisto ini ya. Karena dengan kematian dia di tangan si iblis Mephisto yang masih bayi itu, maka pastinya dia udah menjadi anak dari iblis itu sendiri. Dan tentunya dia udah belajar banyak mengenai sihir gelap dan juga sihir hitam dari sosok iblis tersebut. Dan dia diutus oleh Mephisto untuk balas dendam kepada Agatha Harkness yang tega membunuhnya di masa lalu, seperti halnya pada versi komiknya. Sama halnya dengan Billy Maximoff, ketika Hex udah diajukan oleh si Wanda Maximoff, maka hasil reinkarnasinya akan tumbuh di dalam tubuh orang lain. Well, lagi-lagi ini cuma teori liar dan juga spekulasi aja yang kita temukan dalam Agatha All Along mid-season official promosi ini. Kemudian di final adegannya, Agatha Harkness melakukan sebuah ritual yang dimana semua wajahnya ada banyak banget titik-titik darah, yang dimana ada sebuah dialog dari Rio Vidal yang mengatakan apakah Agatha Harkness akan berhasil mencapai titik puncak Witch's Road. Well, sepertinya ini akan menjadi akhir bagi Agatha Harkness nanti. Tapi sepertinya di cara gaya bicaranya, dia masih berpegang teguh kepada ambisinya dalam menguasai sihir hitam dengan menggunakan kitab Darkhold. Jadi kemungkinan Agatha masih akan tetap sebagai ancaman dalam Marvel Cinematic Universe ini di bagian tema sihir.
Well, gua suka sih ya, karena mau bagaimanapun dia adalah seorang villain dan gak bisa diputar-balikan menjadi seorang superhero. Dan ini berbeda banget dengan si Loki. Meskipun awalnya dia adalah orang yang berambisi untuk menjadi Raja Asgard, dan dia juga adalah orang yang iri kepada saudaranya Thor Odinson. Tapi tetap dia masih ada rasa humanisnya ketika dia membantu Thor dalam perang Ragnarok. Bahkan dia dengan tipu muslihatnya ketika dia melindungi Thor dari serangan Thanos di awal-awal opening Avengers Infinity War. Jadi gua rasa Agatha ini masih akan menjadi musuh utama dalam Marvel Cinematic Universe mendatang, cuy. Oke? Jadi gue sebagai fans tetap sangat suka jika Agatha dipertahankan sebagai ancaman dalam dunia sihir di Marvel Cinematic Universe. Oke? Ini bagus banget dan gue semoga aja bisa aja ya kalau Agatha-nya akan menjadi penjalan utama dalam berbagai macam project-project MCU yang bertemakan sihir. Bisa jadi Agatha akan menjadi musuh utama kembali di project solo Scarlet Witch mendatang. Lagi-lagi ya, well ini masih kemungkinan cuy. Tapi so far ya yang gue tahu semoga aja si Agatha-nya akan menjadi penjahat yang paling ikonik di Marvel Cinematic Universe. Oke? Will Agatha Harkness finally meet her end? Agatha all along. Oke, itu cuma mengenai breakdown dari mid-season official trailer Agatha All Along ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai official promosi yang satu ini? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak disebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menarik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!